Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaula Zahra Puen dari Prodi PPIN dengan NIM 40224026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas menyimak yang Bapak Yuhsan berikan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kuliah online bahasa Indonesia. Pada video yang saya simak di YouTube, bahwa bahasa Indonesia itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan kita dalam berkomunikasi juga menggunakan bahasa Indonesia. Di dalam video terdapat pertanyaan, mengapa kita harus belajar lagi mata kuliah bahasa Indonesia? Karena banyak pelajar dan mahasiswa Indonesia itu masih sedikit toleransi, giat untuk membaca, sehingga banyak dari mereka yang kurang paham akan kata atau kosakata bahasa Indonesia. Tujuan mata kuliah bahasa Indonesia ini untuk dipakai di kemudian hari dan akhirnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan atau rutinitas sosial. Di video juga terdapat suatu pertanyaan lagi, apakah ada motivasi untuk giat atau sering membaca? Bahwasannya dalam membaca itu tidak ada motivasi, melainkan harus memiliki kemauan. Mengapa? Karena munculnya inspirasi atau ide itu didapatkan lewat membaca, sehingga kemauan dalam membaca itu tidak karena munculnya inspirasi atau ide itu didapatkan lewat membaca, sehingga kemauan adalah hal yang terpenting. Untuk menjadi seorang pengguna bahasa yang baik dan benar, perlu dipelajari dan perlu diperhatikan bahwa kesalahpahaman bahasa yang kurang bagus itu mungkin karena tata cara bahasa yang kurang benar. Contohnya dari teman antar teman, ketika penyampaian tidak sesuai, artinya terjadi multitafsir itu terjadi, seperti bahasa lo dan gue, padahal bakunya adalah kamu. Artinya bahwa satu kata seperti lo dan gue itu bisa ditafsirkan dalam beribu-ribu kata. Maka dari itu kita harus bijak dalam memilah kata-kata yang baik dan benar saat diucapkan. Dalam video juga membahas pertanyaan, mengapa kita orang Indonesia harus belajar bahasa Indonesia juga? Karena di bahasa Indonesia terdapat beberapa kamus KBBI yang sekarang diubah menjadi PUEBI, yang dimana kamus tersebut merupakan acuan atau patokan bahasa Indonesia dan ejaan bahasa Indonesia yang sudah diresmikan. Yang pertama ada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan kamus umum yang bersifat historis. Artinya KBBI merekam semua fakta kebahasaan yang pernah dan tengah hidup dalam masyarakat tutur bahasa Indonesia. PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia merupakan pengganti dari KBBI dikarenakan banyak kata-kata yang viral dan terbaru, sehingga dalam kamus PUEBI ini perlu ejaan yang baik dan tepat. Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam video tersebut yaitu bahwa pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berkomunikasi. Mata kuliah bahasa Indonesia perlu dipelajari oleh pelajar dan mahasiswa karena banyak yang masih kurang memahami kosakata dan penggunaan bahasa yang baik dan tepat. Pembelajaran ini bertujuan agar bahasa Indonesia dapat diterapkan dengan baik dalam pekerjaan dan kehidupan sosial. Membaca juga menjadi kunci untuk memperkaya kosakata dan pemahaman bahasa, meskipun motivasi untuk membaca harus datang dari kemampuan diri sendiri. Dengan membaca, seorang dapat mendapatkan inspirasi, ide, atau gagasan. Penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman, terutama dalam memilah kata-kata yang tepat dalam berkomunikasi. KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia menjadi acuan penting dalam bahasa. KBBI merekam semua fakta kebahasaan yang telah ada, sedangkan PUEBI memberikan panduan ejaan yang lebih terkini dan tepat untuk menyesuaikan dengan perkembangan bahasa, termasuk istilah-istilah viral yang belum tercantum di KBBI. Sekian presentasi yang saya berikan. Mohon maaf atas bahasa atau ucapan yang saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.